warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setrio Putra SPDI, Guru Akidah Akhlak di MTS Muhammadiyah Bukit Kili, Kota Baru, Kabupaten Solok. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Berikut adalah video PPL 2 RPP 3 saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak yang ganteng ini. Kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Belajar. Coba lihat kiri kanannya terlebih dahulu. Apakah masih ada sampah? Apakah masih ada sesuatu yang tidak pada tempatnya? Silahkan. Apakah sudah ada buku akidah akhlaknya? Coba lihat sini. Coba lihat. Mana buku akidah akhlak? Oke. Aisyah Ramadhani. Aprian Ali. Akmal. Sebelum belajar, marilah kita selalu membiasakan untuk berdoa. Ayo, ketua kelas pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, keutamaan kita berdoa yaitu membuat hati kita menjadi ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu, termasuk menuntut ilmu. Kemudian membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Akan membuat pikiran dan hati kita tenang dalam belajar. Berdiri semuanya. Ikuti semua ya. Tahun 1945 itu adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang tahu contoh perilaku Anania? Siapa? Akmal, ayo, apa contoh perilaku Anania? Saling ingin menang sendiri dan tidak mau bermusyawarah. Oke, bagus. Apa? Terakhir, contoh perilaku utama. Siapa yang tahu? Contoh perilaku utama, ayo. Selalu mencintai Bapak dan Kiki. Terus pastinya ya pelajaran ilmu. Dampak negatifnya perilaku utama, ayo marka. Dapat membuat seseorang beriman. Nah, dapat membuat seseorang beriman. Contoh perilaku dan dampaknya. Negatif. Nah, kita lanjutkan pada materi kita saat ini, yaitu bagaimana upaya kita menghindari perilaku-perilaku tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang harus Ananda ketahui. Yang pertama yaitu kompetensi dasar dari materi ini. Coba Asifa baca dengan keras. Menyanyikan cara menghindari sifat tercela Anania, putus asa, gadap, dan lama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Ayo, Arif Wijaya baca dengan keras. Merumuskan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, anania, putus asa, gadap, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Aisyah, coba baca dengan keras. Melalui kegiatan mengamati video, beserta didik dapat menentukan cara menghindari sifat tercela Anania, putus asa, gadap, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah materi yang akan atau tujuan yang akan kita tuju pada pembelajaran ini. Melalui kegiatan mengamati video, Anda akan Bapak kasih sebelum berdiskusi 4 buah video. Silahkan amati, kerjakan secara berkelompok apa saja yang Anda lihat dalam video tersebut, kemudian dikerjakan di dalam LKPD. Nah, itulah yang dimaksud dengan model pembelajaran problem based dengan pendekatan saintifik. Apa pendekatan saintifik? Yang pertama mengamati tadi. Mengamati, kemudian di dalam diskusi Anda mengkomunikasikan apa saja yang ada dalam video tersebut. Nah, dengan metode resitasi. Resitasi ini Anda harus meresum atau membuat suatu rangkuman dari pembelajaran kita. Saya akan informasi. Sebelum video nanti, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita menghindari perilaku tercela, anania, putus asa, gadap, dan tamak. Kemudian diskusi dan tanya jawab itu dalam kelompok. Nanti kelompok lain juga menanggapi. Nah, itulah garis besar kegiatan pembelajaran kita. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 penilaian. Penilaian pengetahuan itu ada 2. Nanti di awal akan ada penilaian awal atau pretest.
Kemudian di akhir nanti akan ada evaluasi tes formatif namanya. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini yang dimaksud dengan presentasian yang kedua nilai keterampilannya adalah bagaimana cara Anda menampilkan hasil diskusi. Baik untuk? Baik. Nah, sebelum mulai seperti yang Bapak sampaikan, penilaian pengetahuan itu ada dua. Sekarang kita lakukan penilaian yang pertama atau pre-test. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Nah, Bapak sudah lihat hasil pre-testnya. Ini masih ada yang belum memahami materi kita pada hari ini, tapi tidak masalah karena ini sebagai bahan acuan untuk Bapak di dalam menyampaikan pelajaran kita. Kita lanjut ke materi inti. Masih semangat? Masih. Untuk semangat. Semangat. Terus ya, sebuah cerita. Sekarang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajar Muhammadiyah MTS Muhammadiyah Bukit Tinggi akan mengadakan rapat untuk membuat beberapa acara dalam memperingati Maulid Nabi. Si Rahmat Aulia dia tidak menerima hasil musyawarah, menginginkan sound sistemnya dipakai untuk kegiatan lomba. Namun Rahmat Aulia meminta tidak mau memakai sound system saya, berarti saya akan keluar dari anggota MPN katanya. Yang pada akhirnya Rahmat Aulia keluar dan yang lain tidak mau lagi bermusyawarah dengan Rahmat Aulia karena egoisan. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara menghindari perilaku yang dimiliki oleh Rahmat Aulia? Siapa bisa? Ayo, Rahmat. Bagus, menghargai pendapat orang lain. Siapa lagi? Ayo. Suka menolong sesama. Suka menolong sesama. Yang lagi, yang lain. Mendahulukan kepentingan bersama. Yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Bagus, aplaus untuk kita. Jadi, cara menghindari perilaku yang dimiliki Rahmat Aulia tadi, tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh pertama, senantiasa sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tadi Rahmat Aulia bilang, kalau tidak mau memakai sound sistemnya, dia akan keluar dari organisasi. Nah, kemudian yang kedua, menghargai pendapat atau saran dari orang lain. Nah, apa sarannya tadi? Karena mengingat dana dibilang oleh Arif, kita menggunakan sosial. Kemudian yang terakhir, menanamkan dalam diri sifat syariah. Siapa tahu sifat syariah? Sifat yang memiliki rasa egois. Jadi untuk menghindari sifat egois, tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita ini harus hidup bersama, yang menjelaskan tentang surat kita untuk hidup bersama. Nah, kita lihat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Dijelaskan, coba baca artinya sifat dengan keras. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Ansor dia adalah orang-orang yang beriman, kaum yang sangat beriman. Melihat kaum Muhajirin dalam keadaan yang demikian, mereka selalu membantu kaum Muhajirin. Meskipun mereka sangat memang. Kemudian cara menghindari sifat gadap. Nah, gadap ini adalah perilaku marah yang selalu dikendalikan oleh syaitan. Ketika akan marah, segeralah bisa menjelaskan maksud dari hadis yang pertama ini. Bapak akan kasih hadiah dua. Apa? Ayo, cepat. Hadis yang pertama, Karena bisa dihilangkan. marah bisa dihilangkan dengan cara berbeda. Oke, bagus. Yang penting, Ahmad dan Berani depan kelas untuk tampil menyampaikan apa yang dipahami tentang hadis yang pertama. Kira yang mau Bapak tanya, siapa yang bisa menyebutkan cara menghindari perilaku gadap dari hadis yang kedua ini? Hendaknya dia duduk ketika akan mau marah. Yang kedua, Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi Tidur. Oke, aplaus untuk mereka atas keberaniannya tampil di hadapan kelas. Sebenarnya kita semua harus juga begitu. Harus bisa dan harus berani tampil di depan kelas, harus berani mengemukakan pendapatnya. Nah, kita harus berani, kita harus belajar. Karena madrasah inilah tempat kita untuk belajar segala sesuatu halnya. Ya, nih. Ya, nah. Nah, kemudian yang keempat yaitu perilaku tamak. Sepertinya sudah mulai hilang konsentrasinya. Ya, coba tempo konsentrasi.
Konsentrasi. Harus konsentrasi. Nah, kemudian cara menghindari perilaku tamak terlalu mendambakan kehidupan Kemudian yang terakhir meyakini bahwa kehidupan dunia hanya permainan dan kesenangan yang palsu. Yang Bapak bilang tadi, kesenangan yang palsu yang akan membuat manusia itu terlena dengan harta, terlena dengan dunia. Janganlah kamu jadikan harta benda dan anak-anakmu sebagai alat untuk membuat kamu lupa dari Allah. Zikrillah, mengingat Allah. Bagaimana cara harta bisa membantu kita di akhirat? Dengan mensedekahkan harta tersebut di jalan Allah. Baca. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan yang benar dari Allah, serta keridaannya dan kehidupan dunia. Dia lain hanyalah kesenangan yang palsu. Tidak lain hanyalah kesenangan penjelasan Bapak tadi. Bapak ingin menampilkan 4 buah video. Silakan Anda mengamatinya dan silakan dikerjakan secara berkelompok LKPD berdasarkan video-video berikut ini. Ya, silakan bagi kelompoknya dengan cara berhitung 1 sampai dengan 4. Ayo. 4. 3. Silakan dikerjakan dengan LKPD. Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 1. Pertama itu silahkan diisi dengan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa ketua dan siapa anggota kelompoknya. Anda ingat itu Anda akan mengamati video yang akan ditampilkan nanti. Kemudian ada gambar, silahkan diamati. Tuangkan apa saja yang Anda lihat di dalam LKPD tersebut. Diskusikan secara bersama-sama. Oke? Paham tuh? Paham tuh? Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua disayangi, guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Silakan simak video berikut ini. Yuk, silakan simak. Itulah video yang pertama sampai video yang keempat. Nah, silakan Anda kerjakan secara berikut. Nah, cukup. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami video yang pertama adalah tentang anaknya itu Belum ya, apakah sama? pelajaran yang dapat dari adalah satu, semua manusia sibuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Tidak penting dengan itu, karena kebahagiaan memberikan diri sendiri. Selalu untuk bekerjasama. Dua, dalam menolong dalam hal itu. Yang kedua adalah kita putus asa. Pelajaran yang dapat diambil adalah satu, seorang yang sadar dari kegagalan. Dua, dia tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Tiga, perilaku mana dapat menghambat proses belajar. Menghindari perilaku putus asa. Yaitu dengan cara satu, jadikan kegagalan sebagai di semua pelajaran. Dua, jangan malas ketika menggunakan stimulus yang saya dapat memberikan dari kelompok 1. Oke, hapus untuk kelompok 1. Nah, kelompok ini ini adalah perbandingan dari kelompok 1. Ayo, lanjut kelompok 3. Ketiga, yaitu tentang sadar atau marah. Pelajaran yang dapat diambil adalah pertama, marah pasti dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang memiliki rasa marah. Tiga, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan rasa amarahnya. Empat, jika kita benar tidak perlu marah dan jika salah tidak boleh marah. Lima, sesungguhnya marah akan membawa kepada kebaikan. Oke, terus hapus untuk kelompok 3. Nah, hasil diskusi kita pada hari ini. Coba, Pak ingin memancing sebuah pertanyaan. Siapa yang mau bertanya tentang hasil diskusi dari kelompok kita hari ini?
Kelompok berapa yang mau bertanya? Kedua ini bertanya kepada kelompok 3. Nah, kita kelompok 3. Ayo, simak kelompok 3. Sebutkan contoh seseorang yang selalu menghindari perilaku kekerasan dalam Di sekolah ada seorang siswa yang susah memahami pelajaran. Dalam hati dan pikirannya, dia selalu ingin menjadi anak yang cerdas. Namun karena keterbatasannya, dia selalu sabar dan berlapang dada atas apa yang sudah didapatkan. Usaha selalu dilakukan agar menjadi anak yang cerdas. Dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dilakukannya. Kalimat kata menyerah selalu terucap dari hidupnya. Jadi, cerita tersebut terlihat cara menghindari perilaku tercela. Untuk yang pertama, selalu sabar dan berlapang dada. Yang kedua, tekun berusaha agar bisa menjadi anak yang cerdas. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang sedang dia kerjakan, serta tekadkan dalam hati kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Semua pasti bisa dilakukan. Oke, bagus. Satu untuk kelompok 3. Nah, itu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus sabar dan berlapang dada terhadap apa yang akan kita hadapi nantinya. Nah, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak minta kepada salah seorang dari Anda semua, siapakah yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba, ya, Nabila, Kahindani, ya. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Cara menghindari sifat tercela, Anania putus asa terhadap dan sama dalam kehidupan sehari-hari. Anania menghargai pendapat atau saran dari orang lain. Berdoa kepada Allah SWT agar dijaga dari perilaku tercela Anania. Putus asa, sabar atau berlapang. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya jaga dharma Allah SWT. Batak, membaca ta'awuz ketika akan marah berwudu. Sama, tidak terlalu menambahkan kehidupan dunia. Bersifat qanaah, rela menerima kenyataan hidup. Oke, bagus. Aplaus untuk Nabila. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Intinya cara menghindari perilaku tercela, Anania putus asa, sabar dan tamak. Perilakuannya apa cara menghindarinya? Menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar terhindar dari perilaku tercela. Kemudian yang ketiga, perilaku kata. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, membaca ta'awuz kan? Dan menunduk ketika akan marah. Kemudian perilaku tamak. Yang terakhir, apa cara menghindarinya? Tidak terlalu mendambakan dunia dan selalu bersifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang sudah kita. Sebelum kita tutup, Pak, ada pertanyaan. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Yakin senang? Senang dengan model pembelajaran seperti ini? Mudah memahami materinya? Apakah ada yang akan Bapak perbaiki untuk minggu selanjutnya? Pembelajaran kita minggu depan itu silakan Anda baca tentang adab kepada orang tua dan guru. Apa tadi? Adab kepada orang tua dan guru. Nah, untuk tugas silakan di rumah kamu buat sebuah clipping, satu buah gambar yang menjelaskan tentang perilaku Anania, putus asa, adab dan tamak, dan beri penjelasan menurut pendapat Anda semuanya. Paham? Betul? Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, silakan kamu jawab. Ini ada beberapa buah soal. Silakan dijawab. Untuk mengajarkan, silakan tutup bukunya semuanya. Langsung periksa hasil tes formatifnya. Bapak mau lihat kejujuran Ananda dalam hal ini. Nah, kita periksa secara bersama-sama. Kalau betul dibetulkan, kalau salah disalahkan. Sifat egois adalah sifat yang membuat seseorang dijauhi oleh masyarakat. Karena perilaku ini hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, yang berdampak kepada kepribadian yang tidak bisa diajak bermusyawarah dan selalu ingin menang sendiri. Pernyataan dua ini yang merupakan perilaku menghindari sifat Anania atau egois adalah? Oke, yang menjawab B silakan dibetulkan. Yang menjawab selain D silakan silakan disebutkan berapa betulnya. Aisyah Ramadhani, betul semuanya. Afian Ali, ini bagus. Hanifah, silakan dikumpulkan tes formatifnya tadi. Ayo cepat. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih berkahnya apa yang kita laksanakan,
Marilah kita berdoa secara bersama. Yuk, kita silakan pimpin. Kita Iqra hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga dengan doa tersebut pembelajaran kita berkah dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, masyarakat dan bangsa. Nah, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.